Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah membahas tentang jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini adalah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu adalah kata kerja dan fa'il adalah pelaku atau sebagai subjek gitu ya kira-kira. Oke, nah saya akan lebih dalam membahas terkait dengan fa'il definisinya. Untuk pendefinisian fa'il dan sedikit aturan terkait dengan fa'il. Yang pertama, definisi fa'il adalah ismun marfu'un, ya, kemudian taqaddamahu fi'lun, dan yang terakhir adalah dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la, Jadi isim yang dibaca rofa, yang sama, isim yang dibaca rofa, isim marfu dibaca rofa. Kemudian definisi yang kedua, poin yang kedua adalah didahului fi'il. Sehingga dari definisi yang kedua di sini kita tahu bahwasanya fa'il tidak mungkin berada sebelum fi'il. Artinya dia pasti akan berada di belakang fi'il. Dan yang terakhir adalah 3, dapat melakukan pekerjaannya fi'il. Dapat melakukan pekerjaannya fi'il. Kira-kira ini adalah 3 kata kunci kita dalam mendefinisikan fa'il. Jadi misalkan untuk pertama ismun marfu'un. Jadi yang jelas di sana yang menjadi fa'il adalah dia marfu, memiliki tanda-tanda rofa, baik itu tanda dhamma atau merupakan atau tanda wawu dengan berupa jamak mudzakkar salim atau berupa asmaul khamsah, atau di sana nanti ditandai dengan alif sebagai isim tasniyah atau ditandai dengan tetapnya nun misalkan. Nah, maka ketika dia memiliki tanda-tanda berikut, tanda-tanda rafa ini, maka dia bisa menjadi fa'il. Nah, selanjutnya di sini adalah taqaddamahu fi'lun. Di sini kita tahu bahwasanya fi'il posisinya di depannya fa'il. Berarti urutannya adalah fi'il fa'il. Maka tidak boleh ketika kita membuat fa'il itu posisinya mendahului fi'il. Jadi fa'il kemudian fi'il. Nah, ini boleh, itu pun menurut pendapatnya ulama Kufah, tapi itu kurang kuat ya. Jadi banyak ulama itu yang lebih mendukung pendapatnya Basroh yang mengatakan fi'il harus di depan fa'il. Jadi tidak boleh posisinya itu terbalik. Maka misalkan ketika kita membuat contoh, misalkan Zaidun ja'a. Zaid di sini adalah tidak menjadi fa'il. Tidak menjadi fa'ilnya ja'a. Ja'a ini kalimat fi'il, tapi Zaid ini tidak lantas menjadi fa'il. Kenapa? Karena dia melanggar poin yang kedua ini, yaitu dia mendahului kalimat fi'ilnya. Ya. Dan maka apabila ada susunan seperti ini, Zaid di sini adalah menjadi mubtada. Dia menjadi mubtada, sedangkan ja'a kalimat fi'il yang datang setelahnya ini menjadi khobarnya. Nah, khobar di sini dia berupa khobar jumlah, ya. Khobar yang berupa khobar jumlah fi'liyah. Nah, maka ja'a sebagai kalimat fi'il, ya, kaidahnya ada fi'il maka harus ada fa'il. Jadi ada fi'il harus ada fa'il. Ini kaidahnya. Tidak boleh kemudian ada fi'il lantas tidak menyebutkan fa'ilnya. Maka di sini ada kalimat fi'il ja'a, sehingga di mana fa'ilnya, bahwa Zaid ini tidak boleh menjadi fa'il. Meskipun secara penterjemahan kita memahami bahwasanya yang melakukan pekerjaan ja'a di sini adalah Zaid, tapi lafadz Zaidun yang posisinya di depannya ja'a ini tidak boleh kita sebut sebagai fa'il karena dia melanggar aturan yang kedua. Nah, sehingga di mana fa'ilnya ja'a? Fa'ilnya ja'a adalah berupa dhamir yang tersimpan di sini, yang dikira-kirakan berupa lafadz huwa. Nah, ini huwa kembali kepada Zaid yang ada di depan. Jadi kita mengira-ngirakan ada dhamir yang tersimpan di dalam lafadz ja'a ini, di mana dhamir inilah yang menjadi fa'il dari kalimat fi'il ja'a. Jadi intinya bagaimanapun bagaimanapun fa'il itu tidak boleh mendahului fi'il. Bila ada kalimat seperti Zaidun ja'a, maka yang Zaidnya itu adalah menjadi mubtada dan fa'ilnya berupa dhamir yang tersimpan yang berada setelah ja'a yang merujuk kepada Zaid, seperti itu. Contoh yang lain misalkan al-mujtahidu yanjah, misalkan al-mujtahidu yanjah.
Al-mujtahid itu orang yang bersungguh-sungguh, yang jauh berhasil. Al-mujtahid di sini adalah dari terjemahan lafadz ini kita tahu bahwasanya orang yang berhasil itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Tapi tidak lantas kemudian al-mujtahid di sini kita jadikan sebagai fa'il. Karena apa? Karena posisinya al-mujtahid di sini dia mendahului fi'il yanjah, dan dari definisi kita tahu bahwasanya fa'il tidak boleh berada di depannya yanjah atau berada di depannya fi'il. Apabila terdapat contoh yang seperti ini, maka al-mujtahid ini dia menjadi mubtada ya, dan kemudian yanjah yang berada di setelahnya khobar kalimat fi'il ini adalah menjadi khobarnya dari khobar yang berupa jumlah. Nah, terus karena yanjah ini kalimat fi'il, dan tadi saya bilang bahwasanya di sini ada fi'il harus ada fa'il ya. Jadi ada fi'il harus ada fa'il ya, maka yanjah ini memerlukan fa'il. Nah, fa'ilnya di mana? Fa'ilnya adalah berupa dhamir huwa yang tersimpan setelah yanjah, di mana dhamir ini merujuk kepada lafadz al-mujtahid. Jadi dhamirnya ini tersimpan, dhamir muttasil mustatir yang tersimpan setelahnya yanjah, dikira-kirakan bentuknya adalah huwa yang merujuk kepada lafadz al-mujtahid. Jadi begitu, tidak boleh ada fa'il yang mendahului fi'il. Nah, baik. Kemudian selanjutnya adalah definisi fa'il yang ketiga, yaitu dalla 'alal ladzi fa'alal fi'lah, yaitu fa'il itu adalah yang sesuatu yang melakukan pekerjaannya fi'il. Maka misalkan ada sebuah contoh seperti ini. Contohkan dalam sebuah paragraf yang panjang ya. Di tengah-tengah di situ dia ada kalimat begini, qara'a Al-Quran. Misalkan dalam sebuah kalimat yang panjang ya, ada sebuah kalimat qara'a Al-Quran. Nah, maka kita cek di sini ada lafadz qara'a sebagai kalimat fi'il. Aturannya ada fi'il maka harus ada fa'il. Sehingga kita harus menemukan fa'ilnya dari qara'a ini. Kita cek di bagian depannya, di sini ada lafadz Al-Quran. Nah, kita bisa membaca rofa Al-Quran, kita bisa mendomahkannya ya. Artinya tidak ada penghalang untuk memberikan harokat domah di sana. Kita juga sudah cek bahwasanya posisi Al-Quran ini berada di belakangnya fi'il. Nah, artinya dia bisa juga secara posisi ini untuk menjadi fa'il. Nah, untuk aturan yang ketiga, apakah dia dapat melakukan pekerjaannya fi'il? Ya, kita cek kalimat fi'ilnya adalah qara'a. Qara'a itu artinya membaca. Dan kita tahu Al-Quran itu tidak bisa melakukan pekerjaan membaca. Nah, yang benar itu Al-Quran itu adalah dibaca. Maka di sini kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai fa'il atau pelaku dari lafadz qara'a, karena dia tidak bisa melakukan pekerjaannya fi'il. Sehingga yang benar di sini adalah kita Al-Quran adalah menjadi objeknya, dan kita menemukan fa'ilnya adalah berupa dhamir yang tersimpan berupa atau dikira-kirakan berupa huwa yang merujuk kepada lafadz sebelumnya, Jadi dalam Jami'ud Durus itu terus di sana untuk mencari sebuah fa'il, kita diminta untuk mengecek pada isim dhohir yang ada setelah fa'il, yang ada setelah kalimat fi'il. Jadi cek dulu isim dhohir yang terdapat setelah fi'il. Adakah di sana isim dhohir yang bisa menjadi fa'il? Nah, apabila tidak ada, maka barulah kita menentukan fa'ilnya adalah berupa isim dhamir yang merujuk kepada lafadz sebelum fi'il tadi itu. Contoh misalkan qara'a Al-Quran, kita cek di depannya, oh ternyata ada lafadz Al-Quran isim dhohir. Nah, tapi ternyata Al-Quran ini tidak bisa menjadi fa'il karena dia melanggar aturan yang ketiga ini tadi. Nah, akhirnya kita tentukan fa'ilnya qara'a adalah isim dhamir yang dikira-kirakan bentuknya huwa dan dia merujuk kepada ke belakang. Begitu kira-kira. Terima kasih.